Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kopi sachet semua, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini puasa hari ke 28. Artinya ini sudah, kalau di daerah kami istilahnya pasar kembang cilik ya. Nah besok itu pasar kembang gede. Nah hari Rabunya hari raya Idul Fitri ya, begitu ya. Budaya di masing-masing daerah berbeda-beda ya. Budaya di tempat kami demikian, adat istiadatnya. Nah yang ada di hadapan Anda ini adalah si Rembo yang sering kita review ya, tentang bagaimana ulahnya, bagaimana keganasannya ya dalam menghajar si rancu, si jago Brahma itu ya. Ya ini karena pasar kembang cilik, coba saya mencoba peruntungan untuk si Rembo ini. Jika saya lelang kira-kira harganya mencapai berapa? Saya buka harga 300.000 ini kawan-kawan. Nggak tahu nanti kenanya berapa, apakah tetap jadi milik saya ataukah ada yang berani mahal ya, karena ini jago istimewa. Tapi kalau untuk urusan lebaran ya meskipun jago istimewa paling ya disembelih, tapi itu berarti dia dimuliakan ya, karena pasti akan menjadi hidangan saat hari raya. Iya. Jadi multiplayer ya, kami menyediakan untuk pedaging ya, sekaligus untuk hias ya, untuk hias. Kami punya ayam Brahma itu untuk hias. Nah ini untuk pedagingnya itu si Rembo ini termasuk pedaging. Tapi kalau untuk petarung memang mohon maaf kami ya tidak tahu. Yang penting saya menjualnya ya jual pedaging gitu aja. Kalau nanti di tempat pembelinya dijadikan petarung ya saya tidak tahu ya, karena memang kualitas si Rambo ini ya, ini juga bakalan yang bakal hebat. Soalnya melihat terahnya ya, terahnya itu jago Bangkok bapaknya, ibunya ya, ibunya itu jago indukan Bangkok. Nah untuk bapaknya itu Jawa tapi posturnya gede dhuwur tuh, Jawane Jawa halus ya. Ini sambil menantikan apakah ada orang yang berminat. Kemarin untuk informasi Bodadur jago kesayangan anak saya sudah lepas ya, sudah dibeli sama tetangga ya. Yang tetangga saya itu merupakan tukang menyembelih ayam ya, tapi ayamnya ayam abang, itu ayam petelur yang udah afkir ya. Hari ini mulai dia berdagang ya di tepi sungai. Jadi kalau mau jabuti, mau nyembelih sekaligus jabuti bulu-bulunya sekaligus dipotong. Nah ada tempat pemotongan yang dadakan itu tiap lebaran, menjelang lebaran pasar kembang cilik kembang gede itu pasti tetangga saya itu buka di pinggiran sungai ya, arahnya di sana ya, di depan kita duduk ini ya, di depan saya memandang sana ya, kemudian geser ke kiri sedikit ya. Dari sini tidak kelihatan ya, ketutupan itu pohon lombok syaiton itu.
katanya orang Lombok setan ya. Ya padahal ya namanya Lombok yang baik ya. Ya Lombok apa yang baik? Oh, Lombok setan. Astagfirullah. Lombok dadek setan dipangan sing mangan setan kabeh lan. Lombok setan sing mangan setan lan. Tapi yo kayak gitulah di masyarakat itu memang dengan mudah membuat nama ya tanpa memperhatikan nantinya dampaknya bagaimana. Padahal setiap kata itu punya makna. Setiap makna bisa menghasilkan energi, entah itu positif maupun negatif ya. Kalau saya selalu mengucapkan semoga sukses dan bahagia, itu adalah kata-kata positif ya, yang dampaknya untuk aliran darah ini positif, untuk cairan otak juga positif ya, untuk semua cairan tubuh kita positif ya. Ya kalau kita sudah menyebut Lombok syaiton, waduh itu sudah negatif itu. Nah, dikhawatirkan kalau yang makan nanti juga dampaknya negatif, dia jadi tukang ngamuk-ngamuk, tukang marah-marah karena kesurupan. Bukan kesurupan setan, nah kesurupan Lombok setan. Kayak penyiar radio ini hari ini ya. Oke, sambil menyaksikan orang berlalu lalang, ini belum begitu ramai ini ya, pasar kembang cilik. Nanti kalau pasar kembang gede, wah orang rub-ruban, ramenya kayak pasar dadakan ya, terutama tempat penyembelihan. Kalau saya ini tepatnya di selatannya tempat penyembelihan ya. Ya itu di depan itu sungai dimanfaatkan ya bantarannya untuk penyembelihan. Tapi manual, belum pakai mesin ya. Ya kalau pakai mesin harus ke pasar, pasar sana, pasar ayam. Ada di Kuripan, ada juga di Grogolan itu. Itu nama-nama tempat di Pekalongan ya, pasar-pasar tersebut. Di Kuripan itu terpusat ada pasar ayam, pasar burung, pasar ikan, pasar loak ya, sembarang ada di sana. Sekaligus memperkenalkan potensi Pekalongan ya. Ya, jadi biar Anda kawan-kawan yang dari luar daerah ya biar tahu juga melalui channel YouTube ini ya, bahwa di Pekalongan itu ya ada pasar-pasar demikian. Kalau di daerah kabupaten itu di Kajen ya yang rame. Ibu kotanya Kabupaten Pekalongan itu ada di Kajen ya. Kalau di kota Pekalongan itu ada di Mataram. Wah, ternyata di Pekalongan ada Mataram ya. Di Mataram itu ada kantor Pemkot, kantor DPR juga ada di sana. Jadi pusat pemerintahannya di sana. Tapi kalau kabupaten zaman dulu itu ada di Kauman ya. Ya, di Kauman itu berarti Masjid Agung Kauman itu. Di situ ada pendopo kabupaten, alun-alun kabupaten itu dulu. Sekarang jadi wilayah kota Pekalongan karena pemekaran ya, pemekaran wilayah, kemudian perpindahan ibu kota kabupaten ke Kajen. Nah, ceritanya begitu sejarahnya ya. Nah, di kota Pekalongan sana itu ada makamnya Bupati Pekalongan pertama, itu namanya Tan Kuijan. Nah, biar kita semua tahu ya, ternyata Bupati Pekalongan yang dulu katanya sakti mandraguna itu seorang Chinese ya, seorang Chinese, etnisnya Tionghoa maksudnya.
Nah, tapi beliau memang sangat aktif dalam berdakwah di Pekalongan sehingga sampai dipercaya menjadi Bupati Pekalongan yang pertama ya. Nah, ini kembali ke ayam ya. Ayamnya biasanya berkokok, biasanya aktif. Ini juga sudah saya beri makan snack, tapi mungkin dia tahu dia hanya menunggu saat berhadapan dengan pisau yang tajam sehingga dia terlihat. Coba Anda amati, tenang, diam ya, sana ya. Ya, tapi itulah nasibnya ayam. Mosok mau diopeni sampai sak matine kan ya tidak sesuai kodratnya, nanti malah kodratnya ya ayam memang pasti disembelih, dimuliakan untuk makan kaum muslimin, kaum mukminin ya, dibawa ke musola untuk hidangan ketika Idul Fitri, di rumah untuk nyuguh tamu silaturahim ya. Jadi memang begitu siklusnya ya, tidak perlu menunggu ayam itu sampai tua kolot alot, lah itu nanti masaknya repot. Tapi ya ada tekniknya ya. Tekniknya bagaimana ya? Ketika merebus itu dicampuri dengan air kelapa, itu nanti empuk amoh itu ya, daging-daging yang alot kolot itu bisa empuk. Berbeda dengan di ruang sebelah ini. Ruang sebelah ini isinya kalkun ya. Kalau kalkun ya saya coba tawarkan juga, tapi belum umum ya, karena harganya mehong, harganya itu mahal sehingga mungkin peminatnya masih sedikit. Padahal kalkun itu istimewa ya, dagingnya non kolesterol, kolesterol rendah ya, low kolesterol. Kemudian dagingnya empuk, tidak perlu pakai air kelapa godoknya, rebusnya ya, cukup direbus biasa aja. Usia 1 atau 2 tahun pun untuk kalkun itu tetap empuk dagingnya. Kalau nggak percaya coba ya, dicoba saja, dibuat rica-rica atau opor atau gulai ya, atau disate ya. Itu saya kira sesuatu yang banyak orang belum ketahui tentang kelebihan dari kalkun. Dan kalkun itu bisa untuk mengobati beberapa penyakit ya, mencegah tumor, mencegah kanker ya, mengobati diabetes. Orang diabetes itu bagus makan daging kalkun ya, karena kolesterolnya low atau rendah, low kolesterol ya. Di orang Eropa itu yang makannya ya kalkun, jarang makan kambing. Nah itu makanya itu udah bunyi uluk-uluk kayak gitu tuh udah kawak itu harganya mehong itu ya, karena memang satu kalkun kalau disembelih dimasak buat makan sak keluarga ndak habis itu. Kalau sekali makan ndak habis, bisa sampai berkali-kali, karena tabuh beduknya atau apa itu pahanya saja itu gede banget, itu benar-benar kayak tabuh beduk ya. Kalau Anda tahu film Flintstone lah, itu yang di bawah itu kan tabuh beduk itu, kayak anu ya, kayak paha itu, padahal ya bukan paha. Film kartun itu ya. Jadi yang sudah pernah saya rasakan memang dibuat rica-rica itu sangat nikmat dan sehat ya untuk
tubuh kita itu sehat, kemudian menambah vitalitas juga, itu energinya bagus, kuat dan tahan lama. Wah, bisa multiple orgasmik. Nggak percaya, coba aja ya, insya Allah cocok karo impen. Tuh kalkunnya itu, yang cewek itu minta kawin itu, cowoknya ada 2 yang besar-besar, kemarin kita udah liput ya, itu yang sudah dewasa. Ya ternyata setiap momen itu ya ada peluang ya, bagi yang beternak ayam, beternak kalkun, beternak bebek, entok. Momennya Idul Fitri. Nah nanti Idul Adha beda lagi ya, itu panen bagi yang beternak sapi, kambing ya, itu hewan kurban. Tapi ayam juga laku juga ya, yang nggak bisa kurban kambing nyembelih ayam, tetap berkorban kan, berkorban nyembelih ayam. Tapi kalau nilai ibadahnya wallahu a'lam ya. Tapi kalau yang ngomong kurban perasaan itu berarti ya orang yang ngenes itu hidupnya ya, hidupnya itu penuh dengan keputusasaan. Dari lisannya saja ucapannya udah negatif ya. Korban apa nggih? Korban perasaan. Waduh, mesakno nerek. Ya. Wah, udah mulai keluruk lagi si Rembo. Kalau Budadu sudah dimuliakan ya untuk buka bersama, untuk sahur bersama, alhamdulillah. Tinggal gilirannya si Rembo. Dia berpokok itu Udkurullah. Kita dengar ya, kukuruyuk kongkorongkong tak judes. Luruk terus, ingatkan orang-orang, udkurullah, berzikirlah kepada Allah ya. Ya Allah, ternyata lusa insya Allah sudah lebaran ya. Insya Allah sudah pasti. Insya Allah kok pasti? Iya, tanggal abang soalnya. Tanggal merah ya, yang lebaran. Untuk yang lebarannya negeri kan biasanya ngikuti tanggal merah ya. Ya wis, wallahu alam ya. Katanya ini ada yang puasanya puasa negeri, yang mulainya Selasa, ada yang swasta mulainya Senin. Itu yang ngomong Ustadz loh, bukan saya. Kalau bagi saya sih enggak masalah ya, semuanya punya madhab. Katanya di zaman Rasulullah itu, ketika beliau masih hidup, itu seringnya puasa itu 29 hari. Jadi yang genep 30 hari itu malah jarang. Maksudnya lebih sedikit dibandingkan yang 29 hari itu, katanya riwayatnya demikian.
Wis nggak tahu lah, di dalam itu ada yang nyetel musik-musik masuk ke sini itu nanti kena klaim hak cipta apa enggak saya nggak tahu ini. Wis pokoknya cuek aja lah. Di situ tidak mati-mati, ada yang sudah putus itu, dua uratnya ya, uratnya di leher itu masih bisa gelabrak itu ketika mau dicuci itu ya. Jadi memang kuat banget mereka, fisiknya itu luar biasa. Ya akhirnya tetap mati, cuma maksudnya berbeda dengan ayam-ayam umumnya, apalagi ayam-ayam abang itu kan sembelih sebentar langsung geleleng geletak udah. Kalau ini enggak, ini berontak dulu, udah disembelih masih bisa terbang ya. Makanya kalau di pasar itu kan masukkan ke jemblung ya, nah, jadi geluduk di dalam jemblung, tidak sampai lari-lari. Katanya kalau entok malah terbang. Entok itu katanya malah bisa terbang disembelih. Ya wis antik nih ya. Oke kawan-kawan kopi saset, saya kira cukup dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal 2 hari, tinggal bersama hari ini berarti Senin Selasa ya, tinggal 2 hari. Rebu insya Allah kita pasti, insya Allah tapi pasti ya, Lebaran, amin ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin, mendahului tidak apa-apa ya. Besok bikin konten saya juga sama mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, dan selalu tanamkan salam ternak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.